Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri dengan NIM 2501071, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Hadis Tarbawi mengenai judul tentang metode PJBE dan pendekatan diskusi sebagai strategi aktif dalam implementasi Hadis Tarbawi. Dalam dunia pendidikan, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus memilih metode pembelajaran yang mampu membuat peserta didik aktif, kreatif, dan berpikir kritis. Oleh karena itu, metode Project Based Learning atau PJBE dan pendekatan diskusi menjadi salah satu strategi yang efektif untuk diterapkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan PJBL. Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang berfokus pada kegiatan proyek sebagai media belajar. Melalui metode ini, peserta didik tidak hanya menerima teori, tetapi juga langsung mempraktikkan dan menghasilkan sebuah karya atau produk. Dalam Islam, konsep bekerja dengan sungguh-sungguh juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia menyelesaikannya dengan itqan atau sungguh-sungguh dan profesional. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kualitas terbaik. Implementasinya dalam pembelajaran adalah peserta didik dilatih untuk menyelesaikan proyek secara tuntas, disiplin, dan kreatif. Contohnya seperti membuat poster edukasi, video pembelajaran, atau proyek kewirausahaan sederhana. Dan selanjutnya, karakteristik dan aktivitas PJBL. Metode PJBL memiliki beberapa karakteristik penting. Nah, yang pertama, melatih berpikir kritis. Peserta didik diajak untuk menganalisis masalah nyata dan mencari solusi dari masalah tersebut. Yang kedua, melatih tanggung jawab dalam proses pengerjaan proyek. Siswa belajar mandiri dalam mencari informasi dan menyelesaikan tugas. Nah, yang ketiga, mengingatkan kreativitas. Peserta didik dapat menghasilkan produk nyata seperti poster, video edukasi, atau karya lainnya. Melalui metode ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa terlibat langsung dalam proses menciptakan sebuah karya, bukan hanya mendengarkan penjelasan guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode diskusi. Metode diskusi adalah cara pembelajaran yang dilakukan melalui tukar pendapat antar peserta didik untuk memahami materi atau memecahkan masalah bersama. Metode ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui hiwar atau dialog. Rasulullah sering memberikan pertanyaan kepada para sahabat agar mereka berpikir dan aktif dalam belajar. Salah satu contohnya adalah hadis tentang orang yang muflis atau bangkrut. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Rasulullah mengajarkan bahwa pembelajaran dapat dilakukan dengan cara bertanya dan berdiskusi. Metode diskusi juga berakar dari prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga peserta didik belajar menghargai pendekatan orang lain. Selanjutnya, manfaat dan tantangan diskusi. Metode diskusi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan keberanian berbicara di depan orang lain. Yang kedua, melatih peserta didik untuk menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Namun,
Metode diskusi juga memiliki tantangan. Contohnya, ada peserta didik yang cenderung pasif dan tidak berani menyampaikan pendapat. Selain itu, pembahasan terkadang melebar keluar topik dan bisa didominasi oleh satu atau dua orang saja. Karena itu, guru harus mampu menjadi fasilitator yang mengarahkan jalannya diskusi agar tetap tertib dan fokus. Jadi, kalau disimpulkan, mode PJBL mengajarkan nilai Itkon atau Islam, yaitu bekerja secara sungguh-sungguh dan menghasilkan karya terbaik. Sementara itu, metode diskusi merupakan bentuk penerapan hiwar dan musyawarah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat. Kedua metode ini sama-sama menuntut keaktifan peserta didik, sedangkan guru berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Dan menggunakan metode ini, pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan saja, tetapi juga membangun karakter, kreativitas, kemampuan komunikasi, dan keterampilan peserta didik. Dari saya mengenai metode PJBL dan pendekatan diskusi sebagai strategi aktif dalam implementasi hadis tarbawi. Terima kasih, jangan lupa ditonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.